Yes, kita kembali lagi di hadapan bersama Brandon Hilton. Pak. Macam-macam ya. Oke. Ini adalah episode ketiga spesial bersama Brandon Hilton karena kita membahas banyak hal tentang musik. Yes. Ya, musik dimanapun juga ya. Dimanapun. Kita dua-duanya gila sama musik asli. Gila. Kalau ada tempat di Dadi untuk soal musik mungkin kita pasien pertama dan kedua. Iya. Nah, ada isu yang akan segera dijadikan satu gigs tahunan di Makassar, yaitu annual yearly ya, tahunan. Cassette Store Day. Nah, ini unik. Brandon kan teman-teman Brandon yang bikin itu Cassette Store Day ya. Saya mau tanya pertama ke Brandon, apakah mereka memang koleksi kaset? Beberapa memang freaks. Itu bisa dibilang freaks karena mulai dari mereka sudah simpan CD-nya, sudah punya CD, kasetnya di hunting juga. Oke. Sebenarnya selain Record Store Day, ini yang setahu saya ini menggeliat belakangan Cassette Store Day. Kaset. Nah, itu mulai kapan sebenarnya? Itu kalau di secara Indonesia 2013. Di Indonesia? Iya, tapi kalau Record Store Day keseluruhan 2007 di Amerika. Amerika mulainya. 2007, kalau kita 2007, kita bayangkan 2007 waktu itu memang fisik itu masih diminati dan luar biasa. Mungkin pada saat itu orang sudah mulai beralih ke CD, mungkin cakram padatnya. Iya, cakram padat. Akhirnya pita mulai dilupakan dan orang mulai menggaungkan bahwa kaset pita itu harus dilestarikan. Kalau di Makassar banyak sebenarnya teman-teman yang memang freak dengan rilisan kaset pita. Kalau salah satunya di sebelah gua. Brandon tahu berapa koleksi kaset saya? Tidak terhitung. Kalau saya pernah mendata itu 2000-an. 2000-an kaset. Dari tahun berapa itu kita? Dari tahun sejak awal saya bikin berita itu tahun 88 ya. 86 itu saya sudah koleksi kaset Duran-Duran, Alpha File, Culture Club tahun 88, di mana waktu itu 80-an akhir itu memang New Wave. Oh, New Wave. Ya. Waktu itu malah saya masih agak aneh untuk mendengarkan The Cure tahun 88 itu. Karena mungkin masih baru-barunya ya? Iya, tapi sebenarnya karena waktu itu memang Duran-Duran lagi bagus-bagusnya. Saya punya koleksi kaset Duran-Duran waktu itu dan saya nggak tahu sekarang di mana. Tapi yang jelas juga waktu saya awal-awal beli kaset memang kita masih beli bajakan waktu itu karena di Indonesia susah belum. Untuk akses. Kalau saya masih ingat tiba-tiba ada So masih dari luar bahwa Indonesia adalah sarangnya pembajakan kaset. Nah, waktu itu hampir setahun kita tidak menemukan rilisan kaset dimanapun ya. Di Makassar itu di Lagaligo ada Wahab Taru itu terkenal. Terus di Irama Baru. Nah, itu 3 tempat jualan kaset yang jadi primadona buat saya. Nah, tiba-tiba Indonesia itu membolehkan ada lagi tapi langsung under license. Ya. Waktu itu kaset pertama yang saya beli adalah albumnya Europe. Oh, Europe. Itu Superstitious saya beli itu. Tapi sebelumnya sudah mengoleksi Twisted Sister, White Riot, Motley Crue itu harus kayaknya. Girls itu luar biasa. Itu. Nah, itu adalah awal saya mengoleksi dan membeli banyak sekali kaset. Dari tahun 88. Ini salah satu bukti tadi saya baru dapat lagi di rumah. The Cure, Kiss Me. Ini 87. Saya belinya tahun 87. Waktu sudah bisa dibeli Indonesia. Itu, kayak gini. Nah, ini guys, Polygram. Oh, Polygram. Ya. Jadi memang ngeri. Waktu itu memang punya kaset itu luar biasa. Oh. Kalau Brandon sendiri bagaimana kira-kira? Kalau saya pertama kenal kaset itu dari album The Humanizer-nya Black Sabbath. Tahun? Itu saya dapat dari koleksinya Pace. Nah, Iya. Pace-nya Brandon ini juga Metalhead. ya.
koleksi Pace menurun ke anaknya. Iya, bagaimana sebenarnya, bagaimana perasaannya Brandon punya kaset sebenarnya? Koleksi kaset. Kalau dibilang antara CD dan kaset, waktu itu lebih menghibur kaset. Karena tampilannya colorful dan banyak yang bagian sleeve-nya dilipat-lipat jadi kayak wah, satu sisi kan ada lirik. Rawan putus. Ya, rawan putus. Cuma waktu itu yang kayak mungkin cuma satu kali dengar dan tidak rewind. Itu satu kali jalan dan sambil lihat liriknya. Jadi punya album kaset itu sangat menyenangkan. Brandon belum tidak mengalami fase di mana pada saat kita beli album Motley Crue, Girls, bonusnya banyak sekali. Jadi the best. Gitu. Jadi hitungannya the best. Atau Motley Crue, Girls. Itu ada album sebelumnya dalam satu kaset. Usia 90 menit, bayangkan. Wah, itu kalau Motley Crue cuma punya Dr. Feelgood. Dr. Feelgood. Oke, Dr. Feelgood salah satu album yang luar biasa. Nah, kembali ke kebiasaan teman-teman di Makassar. Saya tidak punya datanya, tapi saya yakin di Makassar pun banyak sekali kolektor kaset. Banyak sekali. Kalau Brandon bisa mention nama-namanya, siapa saja kira-kira yang Brandon tahu? Itu ada dari Awan Sumber Rezeki. Iya. Terus di ini ada pernah waktu masih aktif di Autobahn Records, ada bapak-bapak. Dia ternyata freaks kaset juga dan tidak mau di-mention namanya di mana-mana. Oh gitu. Kenapa? Data itu jadi kayak apa ya, bisa dibilang altarnya. Jadi pernah kasih tunjuk foto, ada seorang bapak-bapak, dia rajin beli rilisan fisik, itu ada di Autobahn Records di Secangkir, karena dari Jepang rilisannya. Dikasih lihat fotonya dan dia lama memain kaset. Lama? Iya. Oke. Saya bisa bayangkan bapak-bapak itu punya ribuan koleksi kaset. Harusnya ya? Harusnya punya ribuan. Saya juga kenal, mudah-mudahan Brandon kenal Michael Christian ya. Sekarang di RRI itu dia punya ribuan juga. Dia punya satu rumah malah semua isinya kaset. Satu rumah untuk kaset. Satu rumah untuk kaset dan kasetnya dijejer nyamping begini. Kita bisa bayangkan berapa banyak kasetnya. Gitu. Nah, iya. Kalau Brandon punya berapa koleksi kaset? Cuma berapa? Ratusan. 10, kasih saja CD. Oh, rata-rata CD. Tapi CD. dengan adanya gerakan kaset store days, sebenarnya ini menjadi satu peluang untuk teman-teman kolektor untuk menunjukkan kembali hal yang kita cintai ini. Dan pada akhirnya kaset store day tidak hanya sebatas seputar kaset, tapi bisa barter, bisa menemukan kayak banyak juga ternyata yang bawa CD beberapa, tapi didominasi oleh kaset, barter terus saling kayak kalau kau mau saling menghibahkan. Iya, tapi dijual juga. Iya, ada yang dijual. Tapi ada banyak juga teman-teman kolektor yang tidak mau menjual kasetnya. Iya, ada nilai memorinya. Padahal sebenarnya merawat kaset pita itu sangat susah, tricky dan masalahnya musuhnya kita itu adalah kelembapan udara, jamur. Itu sangat PR sih. Nah, kalau ada dua saya tanya, dua kaset yang Brandon mau dan belum punya sekarang, dan saya harus punya itu, apa kira-kira? Album Roots-nya Sepultura sama Girls-nya Motley Crue. Roots saya punya di rumah. Karena kebelakangan lagi ngulik Motley Crue dan Sepultura. Oke. Kalau Motley Crue banyak lah kasetnya ya, banyak di mana-mana orang punya koleksi Motley Crue. Nah, balik lagi tadi yang kita ceritakan, teman-teman di Makassar akan membuat satu gigs yang namanya kaset store day. Tanggal dia hari 17 kalau tidak salah. Di Etika Studio. Tanggal 17 seharian ya artinya? Iya, seharian. Seharian di Etika Studio akan ada beberapa teman-teman kolektor kaset dan CD di Makassar akan berpameran di sana. Iya. Siapa saja yang ada di sana kira-kira? Itu ada Norse, terus ada beberapa lagi tuh. Bila contekan dulu. Soalnya itu agak banyak, Kak. Soalnya juga diundang ada beberapa teman bukan pelapak, tapi kalau misalnya dia punya rilisan silakan bawa. Rilisan? Iya. Bukan berarti harus koleksi ya. Bukan tapi berarti. Dia pernah merilis. Iya. Nah, rata-rata teman-teman di Makassar, ya, label-label independen di Makassar itu pernah merilis. Iya. Ya, pasti ya. Iya. Nah, beberapa waktu terakhir kan siapa yang 3 cewek itu? Skin and Blister kan rilis kaset via apa gitu. Ada rilisan Makassar yang punya juga ini si Sumber Rezeki juga. Iya. Oke. Terus
Theory of Disgusting kan keluar kaset juga. Ya. Dan memang merilis kaset itu memang buat saya sebuah kebanggaan. Saya punya satu rilisan kaset. Nih. Oh, LA Indie Fest. Ini juga 2005. Dan teman-teman harus ini informasi bahwa ini adalah cikal bakal LA Indie Fest seluruh Indonesia. Ini. Dan ini ada fase. Ada fase di sini. Dia kan championnya fase dan beberapa band yang ada Magneto juga di sini. Nis lamanya. Iya, ada band dari Kendari dan lain-lain karena ini adalah kompilasi 10 atau 255. Ya, 11 lagu terbaik dari program Indie Fest yang saya bikin waktu itu bersama salah satu brand rokok terkenal. Oh iya juga kalau kaset-kaset di Makassar ada MMC Shop. MMC. Ade. Iya, Ade. Gitu. Dulu itu awalnya di Ratulangi di depan SMA Nasional. Dulu saya sering beli di sana. Gitu. Dan bayangkan ya waktu itu kaset dibajak ada juga dijual. Selain kita bisa beli di Bandung, juga banyak di Makassar. Itu kaset bajakan. Ya bukan cuma CD bajakan, kaset bajakan. Kaset bajakan juga ada ternyata. Gokil. Banyak. Nah, selain MMC, ada siapa lagi yang akan? Ini ada Kenzie Club. Siapa itu? Itu Kenzie Club The Game Over. Oh, Game Over. Oke, Omoji. Chambers juga ada. Nafas Suara. Mahardika yang rilis Mahardika. Oke. Terus Mahardika Records, Second Culture, Grim Hell, Mick Molotov punyanya si Rizal. Rizal Molotov ya? Iya, Mick Molotov. Oke. Kita bisa bayangkan apa lagi? Hayumen itu. Kita bisa bayangkan nanti tanggal 17 Oktober di Etika Studio di Tamalate sana akan banyak sekali kaset bertebaran. Dan di situ pasti akan ketemu lagi teman-teman lama ya, teman-teman yang selama ini melestarikan rekaman-rekaman dalam bentuk fisik. Itu bakalan jadi perjalanan baru lagi. Ya, mudah-mudahan setelah ini Record Store Day bisa kita peringati lagi sebagai kegiatan rutin tahunan yang sangat menyenangkan. Ya, oke, sukses buat teman-teman yang akan melaksanakan Kaset Store Day. Sampai jumpa. Ada milisi juga. Ada brandnya juga nanti di sana. Pasti bakalan di sana. Oke, kita akan banyak liputan di sana. Lestarikan kaset. Ya, itu lestarikan tulisan fisik. Tulisan fisik yang paling penting, bukan cuma kaset ya. Karena ini akan menjadi satu hal yang membanggakan nanti. Kita bisa cerita ke anak-anak kita bahwa kita punya koleksi ini. Ada memorinya, ada value lebihnya. Ada memorinya. Jadi ini mungkin buat sebagian orang tidak ada harganya, tapi buat kami ini kolektor ini adalah sama seperti emas sih. Iya, ini adalah harta luar biasa gitu ya. Maka apa ini tumpukan plastik padahal memorinya. Oke. Kita ketemu lagi di hadapan spesial bersama Brandon. Yes.